Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku Mbah Sugeng. Mbah Sugeng. Wani juga beda. Ada perlu apa? Aku sengaja ngundang kowe. Karena wis jijik nek kowe. Sengaja ngundang saya. Ya. Kenapa? Nantang kowe. Nantang kenapa? Sebabnya? Kowe tak pratekke ngremehke kabeh dukun. Ngeramein semua dukun. Ya, Kalau memang iya, kenapa? aku ora terima sebagai dukun. Kamu sebagai apa? Aku sebagai dukun santet. Dukun santet. Ya, Sudah berapa lama jadi dukun santet? aku wis dukun santet. Wis enek selawe tahun. Udah 25 tahun. Ya, Belajar di mana kamu ilmu santet? aku belajar di tanah Jawa. Belajar di tanah Jawa. Ya, Jadi 25 tahun itu kamu buka praktek. Kamu jadi dukun gitu. ya. Aku lihat videomu. Ketoke kowe enteng tenan nglawan kabeh dukun. Ora kabeh dukun yo keren. Kamu ngelihat video saya. Ya, Kok kamu kaget? Kok begitu mudah saya melawan dukun gitu? ya. Terus kalau saya merasa lebih sakti daripada dukun, mau apa? Kowe urung wae ketemu batu. Ketemu batunya. Belum tentu iso. Kalau niat kita baik, niat kita bagus, lurus-lurus saja, nggak seperti itu. Tapi kalian apa? Punya ilmu sedikit sudah zalim kepada orang. Lu kepiye meneh? Kowe wis emang niate belajar dari dukun kowe ape? Ben sakti, Biar sakti, ben iso bantu. biar bisa bantu orang. Ya, Kamu mau bantu orang kayak gitu? ya. Bantu orang apanya kalau kamu zalim kepada orang? Jenenge wong zalim kuwi ora mergo karena kuwi wae. Ya, Enek sing sakit hati. Dhewe ora ngerti jenenge wong sakit hati. Mergo apa? oh gitu. Ya teman-teman ya. Saya menemukan orang-orang seperti ini tidak 1-2 kali teman-teman. Tapi sering kali saya menemui orang-orang seperti ini yang mengaku dirinya paling sakti, yang mengaku dirinya paling kuat. Mereka tidak suka pada saya, pada rekan-rekan saya yang lainnya yang mau berantas para dukun teman-teman. Tidak suka karena apa? Ya, kita sok pintar, sok hebat, sok sakti begitu. Mereka menganggap seperti itu. Sekarang begini teman-teman. Sudah berapa kali saya melawan dukun, mendatangi dukun, dukun mengatakan punya ilmu tersebut, punya ilmu ini itu tidak bisa dikalahkan, sampai ke titik di mana dukun itu mengatakan saya punya ilmu abadi dan membutuhkan 100 orang. Ya, tetapi buktinya apa? Nyatanya tidak ada teman-teman. Ya, itu tipu daya mereka saja untuk menggertak seseorang. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan saya percaya teman-teman, tidak ada yang sakti di dunia ini teman-teman. Ya, mau sekuat apapun ilmu yang mereka cari, tidak mungkin menjadi orang yang sakti. Tidak teman-teman. Sebenarnya orang-orang yang sakti itu tidaklah belajar ilmu, tidaklah belajar apa-apa. Lurus-lurus saja, taat ibadah, dan satu yang paling sakti, orang yang benar-benar hatinya sabar teman-teman. Itu yang orang sakti teman-teman. Karena apa? Orang sabar itu mau dipukul, mau dilempar, mau di apapun, kalau dia tetap sabar hatinya, dia tidak akan pernah melawan. Itulah orang-orang yang sakti. Seperti itu teman-teman. Yang hatinya bersih, tidak mempunyai dendam kepada siapapun, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu yang sebenarnya orang-orang sakti teman-teman. Bukan orang-orang seperti ini yang mengatakan mereka punya ilmu ini. Kapan kita adu mereka terkapar, mereka lumpuh teman-teman. Begitu teman-teman ya. Kita akan lihat teman-teman ilmunya seperti apa. Coba buktiin ilmu kamu kalau kamu ngerasa sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qutila bil fa'in tawalla fuqlas billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Itu yang sakti, teman-teman. Jadi seperti itu yang mereka katakan sakti, tidak mampu dikalahkan. Dibenturkan sekali mereka sudah terpental. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil la haula wala quwata illa billahil azim la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba hanya ingin meminta keadilan-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Walladzina amanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, bagaimana cara mereka ini, teman-teman. Kekuatan mereka ini seperti apa ya. Saya akan coba cari titik selanya dulu. Kita akan kunci badannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha. Ya Allah, dengan kuasa. Allahu akbar. Ya. Saya akan coba kunci badannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi seperti itu. Ya apa yang saya katakan tadi ya. Masalah dukun. Ya banyak yang lebih kuat daripada mereka, banyak yang lebih sakti daripada mereka. Sebenarnya saya tidak mengucap mereka itu sakti, tidak. Energinya saja yang kuat, teman-teman. Kalau dia sudah sakti, tidak mungkin kita bisa untuk mengalahkannya, teman-teman. Begitu ya. Tetapi saya katakan mereka tidak sakti, mereka hanya kuat saja, teman-teman. Energinya sangat kuat, begitu ya. Jadi kalau masalah mengenai orang-orang yang sakti, teman-teman, sebenarnya orang-orang yang sakti itu tidak pernah menantang seperti itu, ya. Ilmu santet itu sudah ada dari sejak dulu, teman-teman. Dari sejak nenek moyang kita sudah ada ilmu santet itu, teman-teman, ya. Banyak orang yang tidak percaya masalah gaib, masalah hal-hal seperti ini. Ya, saya tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya kepada saya, tidak. Tapi silahkan buktikan sendiri masalah gaib. Banyak orang yang sudah terkena serangan-serangan dari orang lain melalui gaib, teman-teman. Itu sudah banyak sekali. Tanpa mereka sadari sekalipun, mereka sudah bertahun-tahun kejadian-kejadian hal-hal aneh. Tapi mereka lebih sadar lagi. Mereka baru sadar kalau semua sudah terjadi, semua sudah tidak bisa terkendali lagi, teman-teman. Baru mereka sadar, teman-teman, bahwasanya ini adalah ulah dari perbuatan gaib, teman-teman, ya. Begitu. Memang sebelum kita mengenai gaib, kita harus berpikir secara logika dulu, ya. Kita tidak bisa sembarangan ambil tindakan untuk seperti ini. Tidak boleh juga kita tuduh-tuduh sedikit-sedikit gaib, dikit-dikit gaib, tidak, teman-teman, ya. Jadi nanti kalau kita tuduh-tuduh gaib, pikiran kita lari ke dukun terus, begitu. Jadi kita lihat dulu kejanggalan secara logika, masuk akal manusia atau tidak, ya, teman-teman. Itu yang harus kita berpikir dulu sebelum kita mengambil apa ya, teman-teman, ya, pemikiran bahwasannya ini adalah ulah gaib, teman-teman. Jadi gaib itu bisa dibedakan.
tapi tidak bisa langsung teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyaknya orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya teman-teman, dia akan telusuri apakah benar ini kegiatan goib, perbuatan dari goib atau bukan teman-teman. Itu pasti teman-teman, begitu ya. Jadi hal-hal yang seperti goib ini memang tidak bisa dibuktikan secara langsung, tetapi bisa dirasakan dan bisa dibuktikan kalau sudah terjadi teman-teman, begitu ya. Jadi banyaknya orang-orang yang bercerita kepada saya, tanya-tanya kepada saya sudah jelaskan masalah penarikan uang itu tidak ada teman-teman. Seandainya pun kalau memang ada teman-teman, para spiritual itu, para dukun itu tidak mungkin mereka melakukan hal-hal santet. Mereka tujuan mereka mencari ilmu untuk menarik uang, itu saja teman-teman. Ya itu yang saya katakan tadi, harus berpikir secara logika, begitu. Harus berpikir secara nalar manusia. Apakah ada uang goib, harta karun yang ditarik melalui dukun? Tidak ada teman-teman, itu tipu daya mereka saja. Nanti kita diperlihatkan ini adalah uang, itu sudah permainan dukun teman-teman semuanya teman-teman. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Kalau kita mau uang, kalau kita mau kaya, kalau kita mau emas, ya kita bekerja, kita usaha, kita berdoa, bukan ikut-ikut sama dukun. Nanti sudah terjerumus ya, nanti sudah terjerumus baru pusing teman-teman, menyalahkan dukun, mencari dukun, begini begitu ya teman-teman ya. Sedangkan hal seperti itu dari sejak dulu hingga saat ini tidak ada yang terbukti satu kali pun teman-teman, tidak ada yang terbukti teman-teman ya. Seandainya pun orang itu hal-hal seperti itu terbukti teman-teman, itu pasti orang melakukan pesugihan ya. Hati-hati teman-teman, berbeda orang menarik dan melakukan pesugihan, itu berbeda. Kalau menarik itu kan kita apa ya teman-teman ya, kita menarik paksa dengan syarat-syarat tertentu begitu teman-teman. Tapi kalau orang melakukan pesugihan teman-teman, mereka tetap melakukan usaha, hanya saja dibantu dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Dalam arti kalau bahasa kampung, bahasa daerah itu ada yang bilang itu nyupang, ada yang ngomong itu pesugihan, nuyul atau apapun itu ya teman-teman ya, yang berkaitan dengan pesugihan. Yang dikatakan pesugihan itu orang yang bekerja sama dengan setan untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan, begitu teman-teman, itu pesugihan. Tapi berbeda halnya orang melakukan penarikan uang goib, harta, emas, segala macam teman-teman ya, yang melalui dukun. Itu sangat-sangat kita harus berhati-hati teman-teman, karena itu semua adalah tipu daya mereka untuk mencari keuntungan. Sekarang kita berpikir dulu, kalau memang dukun itu bisa menarik emas, uang sebanyak-banyaknya, kenapa mereka harus menyatet orang? Kenapa mereka harus menjadi dukun untuk mencari pasien teman-teman? Jadi kita harus berpikir seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan, minta sama saya, mohon ditarikan uang untuk membayar hutang. Saya bilang saya nggak bisa menarik uang ya. Kalau menarik uang secara gaib itu tidak ada teman-teman, karena saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Memang tidak ada, karena memang tidak ada teman-teman, itu hanya tipuan-tipuan saja teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Masalah penarikan uang goib, penggandaan uang, itu harus berhati-hati. Itu semua adalah trik atau perbuatan-perbuatan para dukun saja teman-teman ya. Kalau kita ingin kaya, kita ingin hidup kita berkah, kita usaha dan kita berdoa, itu saja. Oke ya, saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar. Ya Allah, Tuhan kuasamu ya Allah, hambanya indahkan ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya, saya akan lumpuhkan dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u illa bi ismihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'isuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi. Ada juga orang yang mengatakan saya itu seorang dukun, teman-teman. Biarkan orang mengatakan kita apapun itu, biarkan saja. Itu menurut pandangan mereka. Tetapi kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kita lurus-lurus saja, ya. Banyak orang yang meminta bantuan kepada saya. Mereka meminta, kalau kata orang Jawa, wejangan ya, nasihat lah. Seperti apa solusi, teman-teman. Ya harus seperti apa teman-teman, begitu ya. Dan juga masalah pengiriman minyak bidara, alhamdulillah tadi sudah saya kirimkan. Dan mohon diingat teman-teman ya, label minyak bidara non medis maupun medis sekarang sudah berbeda ya. Kalau dia medis, dia ada tulisannya kegunaan untuk apa saja ya. Kalau dia non medis, kegunaan untuk apa saja. Sekarang sudah berbeda teman-teman, sudah tidak seperti dulu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempercayakan semua kepada saya, teman-teman ya. Saya hanya bisa menolong dengan media hal seperti itu saja. Walaupun teman-teman ingin bertemu dengan saya, tetapi batas waktu kita biarkan Allah yang tahu, teman-teman, kapan kita untuk bertemu atau tidak, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mau konsultasi masalah apapun itu, pemasaran minyak bidara, masalah apapun itu ya, untuk tujuan apa itu teman-teman, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya di bawah sini, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Ada Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.